Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resita Febiana dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari saya sendiri. Teori dan metode struktural semiotika. Memahami puisi memang sulit. Untuk itu, maka diperlukan adanya kajian puisi yang uraiannya lebih mendalam, sistematis, tapi praktis untuk memudahkan dalam memahami puisi. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan teori dan metode struktural semiotik, Revatere, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami sebuah puisi. Bahasa sebagai medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotika, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Semiotik adalah suatu metode analisis untuk mengkaji suatu tanda. Samping itu, teori ini seringkali disebut sebagai suatu ilmu yang mempelajari objek-objek, peristiwa, dan seluruh gejala kebudayaan yang ada sebagai tanda. Setiap orang dalam mengungkapkan pandangannya terhadap realitas kehidupan itu berbeda-beda, sama halnya dengan mengungkapkan pandangannya terhadap makna dalam sebuah puisi. Untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah teori dan metode struktural semiotika sebagai berikut. 1. Sajak dianalisis ke dalam unsur-unsurnya dengan memperhatikan keterkaitan hubungan antar unsur-unsur dengan keseluruhan. Tiap unsur sajak itu dan keseluruhannya diberikan makna sesuai dengan konvensi sastra. Setelah sajak dianalisis ke dalam unsur-unsurnya dilakukan pemaknaannya. Sajak dikembalikan kepada makna totalitasnya dalam kerangka semiotik. Untuk pemaknaan itu diperlukan pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Ada beberapa contoh struktural semiotik. Yang pertama, dalam puisi yang berjudul Hujan Pagi. Dalam puisi Hujan Pagi ini memiliki makna dan manfaat hujan yang telah Allah karuniakan kepada seluruh makhluknya, termasuk pada tumbuhan, bahwa hujan yang menyuburkan tanaman dan bunga, bahkan memberikan kesejukan pula. Dalam rangkaian pilihan kata yang tepat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, puisi ini mampu menyulap kata-kata sederhana menjadi sebuah pesan yang penuh makna dan mampu menciptakan imaji bagi pembaca. Dan puisi ini juga bahkan memiliki hampir seluruhnya merupakan citraan alam, seperti pada kata hujan, akar-akar, pohon, dan bunga, sehingga ketika dibaca membawa suasana yang menyenangkan. Pengulangan bunyi pada lirik yang berbunyi hujan pagi pada baris ke-1, kedua, dan ketiga ini bertujuan mempertegas suasana sejuk dan tenang yang ingin dirasakan oleh penyair saat itu. Kesejukan dan ketenangan itu menunjukkan pada waktu pagi hari yang akan menghangatkan seseorang dengan tubuh dingin yang menjalar ke akar-akar darah, atau artinya menjalar ke seluruh tubuh, sehingga ketenangan yang dialami penyair begitu terasa sangat nyata. Yang selanjutnya pada bait pertama yang berjudul Kue Lumpur. Ini terdapat bahasa kiasan yang berupa hiperbola. Kue lumpur di situ mempunyai arti bahwa kue lumpur adalah suatu hal yang sudah terjadi pada saat seseorang dan kini tinggal angan saja. Selain itu, kata kue lumpur, kata tepung terigu, kentang, santan mengentalkan kenangan juga memiliki makna bahwa tepung terigu, kentang, santan semakin mengingatkan pada kenangan yang dimiliki oleh seseorang di hidupnya. Kata gula, garam, vanila pada bait kedua bermakna sebagai suatu hal yang mampu membuat harum senyum milik seseorang. Orang-orang akan senang seketika dan senyum lebar ketika menjumpai hal-hal yang mereka suka. Pada bait ketiga ini, kata terendam di dalam kue lumpur memiliki makna bahwa orang yang makan kue lumpur ini kemudian teringat peristiwa tentang rumah kakeknya yang terendam oleh lumpur atau banjir. Bait ketiga ini mengandung unsur religius yang terdapat di kata mengaji. Jadi puisi ini bertemakan sebuah kenangan, yaitu sesuatu yang bisa diluapkan akan indah. Yang ketiga, puisi berjudul Lebaran. Ini memiliki tema religius. Pada kata rasa ingin berseliweran, itu artinya nafsu. Ketika kita berpuasa, maka harus bisa menahan nafsu. Jadi ketika kita lebaran, berarti kita telah melewati amalan puasa, menahan diri dari suatu godaan. Maka nafsu pun pasti akan datang kembali karena setan akan selalu mengganggu manusia. Dan nafsu itu bagaikan anak kecil yang meronta minta mainan. Pada baris pertama, puisi ini bercirikan ABAB. Pada kata wajah berarti jati diri manusia, dan
kata memburu brutu berarti hewan yang tidak tahu malu. Artinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui jati diri manusia itu seperti apa, yang sejatinya kita tahu bahwa jati diri itu sangatlah baik. Tandanya seperti hatinya terbuka sehingga memancarkan sifat-sifat kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Akan tetapi manusia justru seperti hewan yang tidak tahu malu. Maksudnya mayoritas manusia lupa akan jati dirinya, bahkan merasa mempunyai persepsi terpisah dengan Tuhannya. Hal ini terjadi karena sifat egois yang bersemayam. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.